Oke. Alhamdulillah masuk. Oh, baik, Masuk, siap. masuk. Eh, kita perkenalkan ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, saya Dwi Happy sebagai MC pada pertemuan kali ini. Jadi, Alhamdulillah, bagaimana kabarnya Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah luar biasa. Masya Sehat. Allah. Alhamdulillah, kita bisa ngabuburit bareng, ngabuburit sambil belajar di webinar bersama Bapak Arvin. Ya, jadi nanti kita sama-sama belajar. Sebelum itu, saya sapa dulu. Ini ada yang sudah hadir, ada Mas Faisal Arifin, kemudian ada Mas Didit, kemudian ada Ibu Isnaniati, kemudian ada Ibu Tika Lamongan, kemudian juga hadir Bu Elis, Ibu Anafi Agustian, oke, ada Bapak Ibnu Hasan, Bapak Fahmi dari Blitar. Oh, Masya Allah. Saya juga dari Blitar ini, Pak. Blitar ini, kota. Blitar, apa? Kabupaten kecilnya, apa lali ya? Pakunden, Pakunden. Saya Pakunden. Saya Rembang, Oh, Masya Allah, Rembang. Kabupaten, ya, Mas. Kota Blitar dekat terminal. Oh, alah. Siap-siap. Dulu saya SMP-nya di SMP 2 itu, dekatnya ini. Satu alumni berarti, Pak. Duh, angkatan angkatan berapa jenengan? Saya kalau alumninya SMP tahun 2010, 2010, alumni. 2010, 2015. Saya lulusan tahun berapa ya SMP ya? 2000. Wah, lupa saya. Pokoknya saya masuk kuliah itu 2015. Oh, saya masuk kuliah 2013. Waduh, berarti senior. Siap, Siap, siap. Dari Surabaya izin mengikuti sambil nyetir pulang ke siap, Blitar. siap. Monggo Mas, siap, siap. Hati-hati. Ye. Baik, kita mulai ya Mas. Baik, langsung saja kita mulai Bapak Ibu semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, eh, eh, puji syukur, salah satu yang wajib kita syukuri saat ini adalah atas nikmat sehat dan nikmat iman yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, sehingga saat ini kita bisa bersilaturahim pada kegiatan webinar ini. Sementara ketemu lewat Zoom dulu, siapa tahu besok-besok bisa ketemu langsung. Kemudian sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Sebelum kita mulai acara pada sore hari ini, kita awali dulu dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga kegiatan kita selama beberapa menit atau beberapa sekitar 1 jaman ke depan diberikan kelancaran, kemudian ilmu yang kita dapatkan dari pemateri kita, Bapak Arvin, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Ila hadi ini ya, bisyir al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, suatu kehormatan bagi saya bisa menemani Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang hadir pada webinar sore hari ini. Maka ada satu pantun untuk Bapak Ibu semuanya nih. Burung hinggap di batang,
Sudah hingga Cakep. muter-muter. Saya ucapkan selamat datang bagi para Bapak Ibu peserta webinar. Kurang lebih begitulah. Eh, tentunya saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan hadir eh, dari berbagai kota ini tentunya ya, dari Lamongan, Malang, ini terlihat dari Blitar, Jati juga ada. Kemudian selanjutnya, hmm, ini mulainya nanti ya. Oke. Jadi hari ini sebelum kita mulai materi, ada pertanyaan nih, pertanyaan buat Bapak Ibu semuanya, buat ngetes siapa yang hadir. Jadi pertanyaannya, apa yang selalu bertambah di bulan Ramadan, tapi tidak pernah berkurang? Kalau ada yang tahu, silahkan kirim jawabannya di kolom komentar. Saya punya satu jawaban, tapi bisa jadi ada jawaban-jawaban yang lain. Jadi apa yang selalu bertambah di bulan Ramadan, tapi tidak pernah berkurang? Waduh, Masya Allah. Ada yang jawab pahala dan jawaban yang lain. Baik, jawaban yang lainnya mana? Baik. Jadi memang benar, jawabannya adalah pahala. Benar sekali. Jadi di bulan Ramadan ini banyak sekali kesempatan kita untuk mendapatkan pahala dari berpuasa, sholat rawih, sholat malam, bersedekah, di semuanya itu dinilai pahala dan pahalanya dilipat gandakan. Baik, ini untuk ngetes semangat, fokus Bapak Ibu semuanya. Semoga tetap semangat, tidak mengantuk. Jadi sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan narasumber pada webinar kali ini, yaitu Bapak Arifin. Beliau telah salah satu certified mentor BRM, juga beliau punya beberapa unit bisnis. Nanti teman-teman, Bapak Ibu semuanya bisa belajar bareng. Kalau ada pertanyaan terkait usahanya, sesuai tema maupun tidak sesuai tema, bisa ditanyakan. Insya Allah beliau sudah ahlinya. Jadi kita belajar bareng. Tema kali ini tentang pentingnya mengelola waktu untuk meningkatkan produktivitas kerja sama tim. Oke, tidak berlama-lama, mari kita langsung saja. Waktu dan tempat saya haturkan pada Bapak Arifin. Pada Bapak Arifin, dipersilahkan. Oh, Bapak Arifin. Oh, maaf, Pak. Ini Bapak Arifin. Siap. Baik, semuanya masih semangat, Bapak Ibu. Puasanya lancar. Suara saya masuk, Mas? Alhamdulillah lancar. Masya Allah, kenceng sekali. Itu siapa itu? Oke, buat menyemangati kita semua pada jam-jam kritis saat puasa ya. Ini jam kritis. Kenapa kok jam kritis ya? Ini kalau ada yang kibarkan bendera putih itu kok yo nanggung gitu ya. Tapi kita nggak boleh nggak semangat ya. Maka dari itu izin saya, kalau tadi Masnya udah mengawali forumnya dengan pantun, izin saya juga mengawalinya dengan pantun Mas. Nah, ini pantun udah dibikin 5 menit sebelum mulai tadi, sebelum masuk Zoom. Gurunya sama kayaknya ya. Baik ya, seperti biasa kalau misalkan ada pantun, kita jawabnya apa? Cakep, gitu ya. Iya, Boleh open mic sekalian. Ya, ada pantun. Oke. Ngabuburit bersama Mbak Maya. cakep, Oke, beli ikan di Pasar Rabu. cakep, Saya ucapkan salam untuk semuanya. cakep.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, semangat semuanya ya, Masya Allah. Berarti ini puasanya nggak kaleng-kaleng. Biasanya kalau dalam perlombaan itu mendekati garis finish, kecepatan kita itu semakin loyo atau semakin cepat? Loyo. Mendekati garis finish kok semakin loyo, kalah dong nanti. Semangat, semangat. Semangat, Bu. Ya, justru semakin mendekati garis finish itu kita harus semakin cepat. Kenapa? Karena kalau kita nggak semakin cepat, nanti dibalap sama kompetitor kita. Kan gitu ya? Nah, Wih, sama. Di luar bulan biasa. puasa itu seperti itu juga. Kalau kita mendekati hari fitri, hari kemenangan, maka kita nggak boleh loyo. Kita harus bersemangat. Kita harus termotivasi. Itu seperti itu. Maka ini kampus bos ini luar biasa ya. Setiap tahun saya diundang untuk memberikan materi atau sharing terkait dengan materi yang sangat bermanfaat. Sekarang momentumnya adalah menjelang ngabuburit atau mendekati kita mau berbuka. Nah, ini menemani semuanya. Oleh karena itu, izin nanti saya share screen ya, Bapak Ibu, ya untuk kaitannya dengan eh, materi pada malam hari ini. Ya, sore hari ini. Nah, biasanya soalnya ngisinya malam. Nah, itu gitu. Saya izin share screen. Apakah sudah tampil? Sudah. Ampun. Kelihatan ya? Oke, baik. Nah, ini topiknya adalah rahasia efektif mengelola waktu untuk meningkatkan produktivitas kerja tim Anda. Ini judulnya agak panjang. Intinya adalah gimana caranya kita mengelola waktu. Sudah itu aja. Ya. Nah, karena tak lihat pesertanya juga banyak yang belum saya kenal, tentunya kita perlu kita mengenalkan diri terlebih dahulu. Nah, untuk itu saya ada pantun lagi, kira-kira gitu ya. Oke Oke, ya. Buah anggur, buah oke. pepaya. Cakep. Cakep. Paling enak dimakan kalau sudah buka. Cakep. Izinkan perkenalkan diri saya, Cakep. Pak Arvin, yang Belum, Bu. akan menemani belajar Anda. Oke. Oke, dari nama Wih, saya Arvin Mardianto, saya tadi sudah diperkenalkan, saya juga punya bisnis Bapak Ibu. Bisnisnya adalah wedding. Jadi kita wedding organizer. Nama brandnya adalah Kaila Wedding. Plus saya juga punya bisnis penjualan, distribusi produknya herbal dan skincare. Yang itu kita sudah menjadi distributor utama di area Jawa Timur dan sekitarnya. Jadi Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, itu produknya adalah produk herbal dan juga produk skincare dengan brand SR12. Dan ini tak lupa ilmu-ilmu yang saya sampaikan itu berasal dari guru-guru kami. Salah satunya adalah dari Coach Ridwan Abadi. Ya, beliau merupakan guru pertama saya di bidang bisnis. Kemudian saya mengikuti pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh Coach Ridwan. Dan alhamdulillah kapan ya? Kemarin ya, tahun 2022 mungkin saya mengikuti pelatihan sertifikat mentor BRM. Ya, alhamdulillah sudah tersertifikasi. Insya Allah nanti kita akan sharing ya salah satu ilmu ya dari beliau dan juga dari beberapa guru kami yang mudah-mudahan apa yang kita sharingkan ini menjadi wasilah dan juga menjadi pahala jariah buat guru-guru kita semua. Seperti itu, nggih? Ya. Jadi karena waktunya juga tidak terlalu lama, karena kita hanya menemani belajar Bapak Ibu semuanya sampai dengan nanti 1 jam ke depan mungkin, maka saya langsung masuk ke dalam poinnya. Nah, tentunya dengan pantun lagi, ya seperti itu. Jalan-jalan ke Pasar Kalibata.
Loh, kok nggak ada yang jawab? Cakep. Cakep. Ini soalnya nggak Cakep. bisa lihat wajahnya ini ya. Jadi nggak open open cam semua. Kayaknya lagi repot masalah, tapi nggak apa-apa lah ya. Oke, saya ulangi ya. Jalan-jalan ke pasar balik Kalibata. Cakep. Oke, jangan Bagus. lupa beli sepatu. Keren. Sambil menunggu waktu berbuka, yuk simak Ya. webinar mengelola waktu. Tepuk Oke. tangan dong. Ya, Ya. sambil masak kan? Ya, betul kan? Sambil masak, sambil menunggu waktu berbuka. Oke, berarti ikan hiu, ikan teri. Are you ready? Yes, Ready. I'm ready. Oke, yes ready. Oke ya, santai ya karena materinya juga sangat simple, sederhana terkait dengan rahasia efektif mengelola waktu untuk meningkatkan produktivitas kerja tim Anda. Ini ada beberapa kata kunci yang nanti kita harus pahami, ya kan? Nah, supaya enak, ini saya buat dua arah ya sebenarnya, tapi langsung aja, open mic aja, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau kita bicara rahasia efektif mengelola waktu, maka ada kata kunci. Kata kuncinya adalah efektif, yang pertama. Yang kedua adalah mengelola waktu. Yang ketiga adalah produktivitas. Nah, ini kita harus sepakati bersama. Kira-kira Bapak Ibu semuanya sudah paham betul, sudah paham belum dengan efektif mengelola waktu dan produktivitas. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama. Seperti itu ya. Kira-kira apa perbedaannya efisien dengan efektif? Nah, ada yang bisa menyampaikan pendapatnya. Nah, silakan. Mungkin raise hand boleh, pakai chat boleh. Nah, langsung aja, gitu ya. Apa bedanya efektif sama efisien? Karena judulnya efektif. Terus kita familiar dengan kata efisien. Lantas bedanya apa? Boleh, Coach. Gimana? Tes. Siap? Kalau efektif itu tepat, sesuai. Halo, Tepat tes. sesuai apa ini? Sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Jadi Sesuai maksudnya itu yang dicapai. Oke. berguna lah. Efisien Kalau berguna. Berguna untuk efisien, apa ini? sorry. Kalau efisien itu lebih ke apa? Tidak membuang waktu, dalam artian apa yang dikerjakan menjadi tepat dengan schedule yang dijadwalkan, atau bisa lebih menghemat. Efisien itu seperti itu. Misalnya kita tidak pakai kantong plastik saat berbelanja, atau tidak membeli barang yang sama untuk kebutuhan. Kalau efektif lebih tepat guna, mungkin seperti itu. Oke, berarti efektif itu efisien itu hemat, gitu ya. Efektif itu lebih Ya, tepat sasaran, gitu ya. Oke, berarti ya, di sini ada kesesuaian. Di sini ada kesesuaian antara efektif dan efisien. Itu kalau kita rumuskan seperti ini, kira-kira. Nah, coba slide. Nah, ini. Efektif dan efisien itu adalah serangkaian proses. Nah, kan gitu. Proses dari mana? Proses dari input, kemudian proses, dan menghasilkan output. Maka komponen efisien itu adalah bagaimana merubah input. Inputnya itu pasti sumber daya. Apa aja sumber daya itu? Banyak. Agak Mulai kerja. dari bahan baku, ya manusia, waktu. Waktu itu salah satu sumber daya. Bagaimana dikonversi menjadi sebuah activity yang efisien, yang hemat. Tadi kata kuncinya sudah disampaikan tadi. Hemat, tidak boros tenaga. Berarti kalau sumber dayanya waktu, tidak boros waktu. Kalau sumber dayanya adalah bahan baku, tidak boros sumber daya bahan baku. Kalau sumber dayanya SDM, berarti tidak boros SDM. Kan itu ya. Nah, sedangkan efektif itu adalah konversi dari aktivitas yang kita lakukan
dari serangkaian proses, entah itu proses bisnis, manajemen, ya aktivitas itu mengarah pada konversi hasil. Ya, sehingga efektif itu identik dengan ya tercapainya tujuan. Nah, gitu ya. Maka hasil kita bisa lihat kalau dalam bisnis, hasilnya itu bisa berupa M, marketing, ya kan? P, produksi atau operasional. S, SDM, ya, atau hasil secara finansial, ya. Sehingga input harus lebih kita gunakan input sekecil-kecilnya dibandingkan dengan proses, dan proses sekecil-kecilnya dibandingkan dengan hasil, dan hasil semaksimal-maksimalnya. Itu yang dinamakan efektif dan efisien. Sehingga efisien lebih menitik beratkan pada pencapaian hasil yang besar dengan pengorbanan sekecil mungkin, sedangkan efektif lebih terarah pada tujuan yang dicapai tanpa mementingkan pengorbanan yang dikeluarkan. Artinya tidak selalu efektif sama dengan efisien, dan efisien itu cenderungnya adalah pengorbanannya kecil, ya dengan hasil yang maksimal. Nah, itu kalau kita kombinasikan dalam sebuah metrik, metriknya seperti ini. Jadi ada kolom sumbu tidak efisien dan ada sumbu efisien. Ada sumbu tidak efektif dan ada sumbu efektif. Maka tercipta yang namanya 4 metrik. Ya, metrik pertama adalah metrik di mana kita melakukan kegiatan tapi tidak mencapai tujuan dan boros sumber daya. Apa contohnya? Ya, contohnya kalau kita itu punya tujuan, misalkan kalau lebaran gini atau kalau ngabuburit itu biasanya kan bikin gorengan atau bikin kue gitu ya. Tujuannya bikin kue. Tapi karena nggak punya kemampuan, nggak punya skill, nggak punya ilmunya, akhirnya bahan bakunya yang dibutuhkan boros, salah pengelolaan, sehingga tidak mencapai tujuan. Kan seperti itu. Itu sumbu yang pertama. Sumbu yang kedua, mencapai tujuan, tapi boros sumber daya. Gimana? Ya punya skill dikit-dikit, ya gorengannya jadi, tapi ya kebanyakan bahan baku. Karena skillnya tidak terlalu canggih, misalkan gitu. Sumbu yang ketiga, tidak nyampe tujuan, ya, dan tidak memboroskan sumber daya. Ya biasanya ini nggak mau mencoba. Nah, kita ingin ya gimana caranya berada di sumbu yang keempat, efektif dan efisien, mencapai tujuan dan tidak memboroskan sumber daya, kan gitu ya. Sehingga rahasia efektif ya itu juga harus efisien pula. Nah, karena topiknya adalah tentang mengelola waktu atau bahasa Inggrisnya adalah time management, saya ingin tanya pada Bapak Ibu semuanya. Kira-kira apa yang menyebabkan kita boros waktu dalam pekerjaan sehingga produktivitas kita turun? Nah, pengalaman Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya, apa aja kira-kira Tidak ada, masalah yang dihadapi? Apa? tidak ada to-do list yang jelas. Pembagian Tidak disk ada job. to-do list yang jelas, tidak ada pembagian job disk. Oke, terus apalagi tadi di kolom chat Belum tadi ada profesional. tidak ada SOP, belum profesional. Oke, terus apalagi? Biasanya kalau kerjaan itu apa sih yang bikin kita itu boros, waktunya itu terbuang banyak, misalkan Karyawan yang tidak Main handphone. main handphone. Nah ini main handphone, waduh scroll gak kerasa, akhirnya waktunya terbuang. Nah kan itu ya, oke, masuk akal. Menunda-nunda pekerjaan. Menunda-nunda pekerjaan, nah itu ya, mana ya? Mari gini, misalkan gitu. Belum ada pengawasan, wah ya oke ya, berarti harus diawasi terus ya. Nah ini luar biasa ini ya. Ini kita Yang menggaji jelas target sih, melihat Pak. Rokib Atlet ini. Yang Apalagi jelas target. Target yang jelas. target.
Nah, keren ini, ya kan? Tidak punya target. Nah, itu gitu ya. Stres. Waduh. Waduh, mulai saya stres ya. Oke, stres. Males. Males. Waduh, banyak juga ini ternyata ya. Oke. Nah, oke kita rangkum ya. Semuanya itu kira-kira hambatan-hambatan yang sudah Bapak Ibu semuanya alami, tapi saya beberapa sudah saya catat, beberapa mungkin belum saya catat, tapi mungkin bisa dirangkum dari list-list yang sudah saya kelompokkan. Ada pemborosan waktu dan juga penyebab turunnya produktivitas. Nah, kalau pemborosan waktu itu yang paling utama itu adalah multitasking. Benar? Ada nggak Betul. yang di sini itu yang Ada. kerjaannya itu nggak hanya Banyak. satu kerjaan, yang ngerjakan ini, yang ngerjakan itu, yang ngerjakan ini, dikerjakan dalam waktu yang sama, berharap pekerjaan ini cepat selesai. Ternyata justru multitasking adalah faktor yang paling utama kita justru mengakibatkan waktu yang kita gunakan itu lebih banyak. Karena apa? Dikerjakan bersama-sama, tapi ternyata malah nggak sampai selesai. Selesainya lebih lama. Itu seperti itu. Biasanya seperti itu. Nah, akhirnya mengganggu dengan deadline-deadline yang lain. Yang kedua, biasanya berkaitan dengan itu tadi. Tadi ada yang bilang scroll TikTok, scroll apa gitu. Saya mendefinisikannya sebagai gangguan internet dan telepon. HP ini ternyata punya dua sisi mata pisau, gitu ya. Ya kalau pisau itu kan bisa digunakan untuk memasak, ya bisa juga digunakan untuk membunuh, kan gitu. Nah, ternyata HP juga menjadi penyebab pemborosan waktu. Ya, karena kita nggak kerasa ya, scroll informasi. Oleh karena itu kita perlu yang namanya diet gadget. Nah, diet gadget. Nah, itu salah satu tipsnya itu tadi. Yang ketiga, pernah nggak kita itu sudah menjadwalkan waktu kita, tiba-tiba ada tamu yang tidak diundang. Ya, tiba-tiba datang aja, pengen bertemu, pengen apa gitu ya. Nah, itu ternyata, ya mohon maaf, menyita waktu kita. Ya, nah bisa diamati ya, bisa diresapi lagi. Nah, itu gitu. Yang keempat, penundaan. Tadi sudah di spill tadi ya. Yang kelima, buruknya pengaturan atau sistem pengelolaan. Nah, berarti kaitannya dengan tadi job desk-nya dan sebagainya, terus ngatur ini harus mana dulu dan sebagainya. Karena nggak bisa ngatur, akhirnya justru banyak pekerjaan-pekerjaan yang receh-receh dikerjakan. Nah, ini karena apa? Karena buruknya pengaturan atau sistem pengelolaan. Ya, yang keenam, ya biasanya kita terjebak pada rutinitas. Karena apa? Kita mengerjakan pekerjaan yang itu tidak kita delegasikan kepada tim kita. Nah, ini biasanya manajer atau owner yang itu punya karyawan, punya bawahan. Harusnya pekerjaan itu didistribusikan, tetapi karena pekerjaan tidak didistribusikan, maka mengakibatkan dia boros waktu. Atau sudah didistribusikan, tapi ternyata gagal mendelegasikan. Dan yang ketujuh, nah ini biasanya yang terjadi ya di perusahaan yang udah besar, meetingnya itu nggak hanya meeting satu satu divisi, tapi banyak divisi harus meeting. Nah, ternyata meeting-meeting yang tidak efektif itu juga mengakibatkan pemborosan waktu. Nah, itu gitu. Nah, itu adalah pemborosan waktu. 7 pemborosan waktu. Lalu penyebab turunnya produktivitas itu intinya adalah karena terjebak rutinitas. Atau apa ya? Anda harus pahami ada perbedaan antara sibuk dengan produktif. Nah, jangan terjebak pada kesibukan, melainkan fokuslah pada produktivitas. Maka kenapa orang itu kok sibuk? Ya,
karena dia terjebak rutinitas harian. Sebabnya kenapa? Kerja tanpa perencanaan, godaan melakukan pekerjaan operasional, godaan mengurusi mikromanajemen, hal-hal kecil dalam manajemen, padahal itu sudah ada bagiannya, padahal itu sudah ada PIC-nya, ya, atau gagal mendelegasi tugas-tugas yang seharusnya mudah, resikonya kecil, ya, tapi tidak bisa didelegasikan kepada bawahannya, atau kita sebagai manajemen tengah itu diinterupsi atau diganggu oleh atasan dengan jobdesk yang di luar rencana kita. Nah, itu adalah juga salah satu penyebab turunnya produktivitas bagi tim kita. Sehingga ini sudut pandangnya ada dua ini. Satu, kita sebagai pemilik bisnis, ya, yang punya manajer dan punya bawahan, maka kita sebagai atasan jangan sampai mengganggu tugas-tugas manajer. Yang manajer itu sudah punya perencanaan. Sudut pandang yang kedua, kita punya manajer. Manajer ini kan seharusnya udah paham tugasnya, sudah paham job desk-nya dan sebagainya, tetapi dia ternyata bekerjanya tanpa perencanaan. Fokus pada mikromanajemen, gagal mendelegasikan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang operasional. Nah, ini Bapak Ibu harus pahami. Nah, sehingga di sini kalau berkaitan dengan mengelola waktu, maka Bapak Ibu harus pahami Bapak Ibu berperan sebagai atasan atau berperan sebagai apa misalnya middle management atau manajemen tengah. Nah, itu nanti yang harus dipahami. Karena penyebabnya itu bisa berbeda-beda. Nah, nanti kita akan jelaskan mindsetnya. Karena waktunya cuma 1 jam, izin nanti saya jelaskan secara utuh dulu. Terutama yang paling penting adalah bagian mindset mengelola waktu, Bapak Ibu. Oke. Kualitas terpenting untuk sukses dalam bekerja atau produktivitas tingkat tinggi adalah kemampuan kita dalam menghindari gangguan dan pemborosan waktu. Ini apa intinya, quote-nya. Oke. Ini kata motivator terkenal ya dunia. Dia mengatakan kualitas hidup kita adalah sesuai atau berhubungan dengan seberapa banyak ketidakpastian yang dapat kita tangani ya dengan nyaman. Sehingga bicara tentang mengelola waktu ya pada dasarnya adalah bukan waktunya yang kita kelola, tapi bagaimana aktivitas-aktivitasnya yang kita kelola agar sesuai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Atau lebih tepatnya nanti saya akan jelaskan adalah pengendalian diri kita. Maka kualitas hidup kita berhubungan dengan seberapa banyak ketidakpastian yang dapat kita handle, yang dapat kita tangani dengan nyaman. Berarti pengendalian diri kita yang lebih kita tekankan. Maka gimana caranya kita menentukan kualitas hidup kita? Ya dengan bagaimana kita punya kualitas berpikir kita. Ya, sehingga mengendalikan waktu dan hidup kita adalah berbicara tentang mengendalikan personal diri kita sendiri, mengendalikan hidup kita sendiri. Jika kita tidak mampu mengelola diri kita dengan baik, maka kita akan sulit mengelola sumber daya yang lain. Karena hakikatnya waktu, orang lain, agenda, dan semuanya itu bergantung pada diri kita. Maka kitalah yang harus kita atur. Personal inilah yang harus kita atur. Nah, maka penting saya menjelaskan ini mindsetnya. Konsep tentang waktu. Ya kan? Waktu itu kan nggak bisa mundur, betul ya? Setiap orang punya waktu yang sama. Ada yang punya waktu yang beda dengan saya? Ya, ada yang punya waktu 1 hari 25 jam, misalkan. Atau ada yang punya waktu 1 harinya 30 jam? Saya yakin tidak. Semua orang kita dengan orang yang sukses di luar sana, dengan orang yang di luar sana, itu juga punya waktu yang sama. Tetapi pertanyaannya,
Mengapa ada yang merasa kekurangan waktu dan ada yang merasa bahwa malah bingung. Ini waktu luangnya kok banyak. Gimana cara menghabiskan waktunya? Kan gitu. Benar ya? Nah, sehingga di sini anomalinya. Anomalinya terjadi bahwa ada orang yang kekurangan waktu merasa, waduh, saya kok rasanya kok kerja 8 jam itu kurang. Selalu belum selesai tugas-tugas saya. Tapi ada yang bingung. Ini saya kok banyak nganggurnya dan sebagainya. Sehingga setiap orang punya waktu yang sama, berarti rahasianya adalah bagaimana cara memanfaatkannya waktu tersebut dengan caranya masing-masing. Oke, satu hari sama dengan 24 jam, tidak ada yang lebih dari itu, ya, dan tidak berbeda-beda, semua hari itu sama. 24 jam sama dengan 1440 menit, dan 1440 menit sama dengan 86.400 detik. Maka kita tidak dapat mengendalikan jarum jamnya itu. Sehingga kita nggak mungkin mengelolanya. Istilah time management ini adalah istilah yang salah secara kata-kata. Ya kan? Kenapa? Karena mau gimana pun jamnya itu tetap 24 jam. Mau kita atur kayak gimana, 1 minggu tetap 7 hari. Mau kita atur kayak gimana, bulan Maret ini ada 31 hari, bulan April ada 30 hari. Nah, sehingga mindset yang harus kita tanamkan adalah yang dapat kita lakukan adalah mengelola diri sendiri, bukan mengelola waktu. Makanya, ya, kata kunci dari time management itu adalah disiplin, mengelola diri sendiri. Jadi bukan waktunya diatur, tapi mendisiplinkan kita agar sesuai dengan waktu-waktu yang telah kita tentukan. Nah, itu gitu. Sehingga bukan time management ya, tapi self management. Nah, disinilah rahasia efektifnya. Oke, apa itu? Yang pertama, kita harus tentukan tujuan. Setelah tentukan tujuan, kita harus apa? Ya, kita harus buat rencana. Ya, make plan. Setelah buat rencana, ya kita harus sabar. Karena waktu membuat rencana dan menjalankan itu kadang kita tuh nggak sabar. Malah pakai rencana-rencana kesuwen. Nah, biasanya kan gitu. Nah, jadi harus sabar. Lebih baik kita menghabiskan waktu untuk membuat rencana 1 jam, itu tanpa gangguan manapun, tetapi 1 hari kita sangat produktif. Kita tidak membuang waktu selama 23 jam. Itu lebih baik daripada kita tidak membuat rencana, kita nggak bersabar membuat rencana, terus akhirnya 24 jam hidup kita itu malah kita terbengkalai. Malah kita boros-boros waktu. Nah, itu kata kuncinya. Maka setelah bersabar yang harus dilakukan apa? Fokus. Fokus terhadap goal, fokus terhadap rencana. Dan yang berikutnya adalah tetap terorganisir. Jika ada gangguan-gangguan, jika ada agenda-agenda mendesak, maka kini kita masukkan dan kita organisir kembali. Yang keenam adalah tetap kerja keras. Karena kunci dari kita mengelola diri sendiri adalah disiplin dalam bekerja. Dan yang terakhir, raih target, raih tujuan. Karena kita melakukan pengelolaan ini semua semata-mata adalah untuk efektif, untuk mencapai target. Nggak ada gunanya kita itu mengelola waktu, mengelola diri sendiri. Kalau goal yang sudah kita tentukan ternyata nggak tercapai. Betul ya? Sehingga ini kata kuncinya untuk mengelola waktu, bukan di time management, bukan di pengelolaan waktunya, melainkan di pengelolaan diri sendiri untuk mengatur target, membuat rencana, bersabar terhadap itu, tetap fokus, tetap terorganisir, tetap kerja keras, dan
harus mencapai, harus meraih target. Nah, itu gitu ya. Sehingga kita akan menjadikan waktu itu sebagai sumber daya yang sangat berharga dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan menyia-nyiakan. Nah, sehingga kita harus benar-benar menghargai waktu. Jadi kalau Anda ingin tahu nilai waktu, Anda ingin mengetahui nilai 1 jam, itu tanyakan pada seseorang yang sedang naik taksi. Wah, itu kan 1 jam, sudah perjalanan lama, perasaan was-was, argunya naik terus kan gitu. Itu nilainya. Berarti kalau kita naik taksi dalam waktu 1 jam menghabiskan ya 500.000, ya berarti itu nilai waktu. Per jamnya 500.000. Maka kita harus bekerja, kalau kita bekerja dalam waktu 1 jamnya, kita harus menghasilkan uang senilai 500.000. Itu kalau kita menghargai waktu 1 jam. Atau lebih tinggi lagi, ya kita ingin menghargai waktu dalam waktu 1 menit. Tanyakan kepada orang yang ketinggalan pesawat. Kita kalau ketinggalan pesawat, misalkan tiket pesawat, ya Surabaya Jakarta, mungkin 1,5 juta, ya kan? Jadi gara-gara kita ketinggalan 1 menit, maka 1 menit itu senilai dengan 1,5 juta. Nah, itulah kalau kita menyia-nyiakan waktu 1 menit, nilainya lebih tinggi lagi. Kalau kita menanyakan pada seseorang yang ketinggalan pesawat. Atau kalau 1 detik, tanyakan kepada seseorang yang baru saja kecelakaan. Seandainya 1 detik saya lebih cepat menghindar, 1 detik saya lebih cepat untuk menghindar, gitu ya. Saya mungkin tidak akan kecelakaan. Ya mungkin patah tulang dan sebagainya, iya kan? Atau 1 milidetik, tanyakan pada pembalap formula. Nah, 1 milidetik. Artinya nilai waktu itu benar-benar berharga. Tergantung pada diri kita. Menghargai waktu itu seperti apa. Hingga mulai dari sekarang kita harus mendisiplinkan diri agar kita benar-benar bisa mengelola waktu dengan baik sehingga produktivitas kita meningkat. Nah, ini penting. Kita bisa sampaikan pada tim kita bahwa mindset yang harus kita tanamkan bukan hanya sekedar mengatur supaya waktu kita sesuai, bukan hanya sekedar mengelola waktu, tapi mindset yang kita tanamkan adalah kita harus mengelola diri sendiri dan menjadikan waktu kita masing-masing dari kita punya nilai yang berharga, punya nilai yang tinggi. Nah, seperti itu ya. Oke, wah ini sudah masuk ke ini ya, sudah jam 5. Jadi cara melacaknya seperti apa? Nah, ini cara melacaknya adalah Bapak Ibu coba buat schedule siklus harian dari Senin sampai dengan Minggu. Mulai dari bangun pagi ya sampai ya mungkin kita mulai dari siklus harian pekerjaan dulu ya. Jadi kita tuliskan dulu nama kita tanggal berapa gitu ya, sampai tanggal berapa, bulan apa. Nah, ini mumpung tanggal 1 April, ini bagus kan. Kita periksa kegiatan kita selama sehari-hari itu ngapain aja sih. Senin jam 8 sampai dengan misalkan 12 jam ya. Jam 8 sampai ketemu dengan jam 8 lagi. Apa sih? Kita melakukan apa sih di hari Senin? Terus kita isoma kapan sih? Selasa ngapain? Rabu ngapain? Kamis, Jumat, dan seterusnya. Nanti di sini kita akan kalkulasi. Kira-kira kegiatan utama kita atau kegiatan utama karyawan-karyawan kita itu kategorinya apa aja? Kelompoknya apa aja? Oh, rapat. Ternyata 1 minggu ini rapat ada 10 jam rapat. Oh, ternyata bikin konten sekian jam untuk bikin konten. Oh, ternyata bikin laporan sekian jam, briefing sekian jam, perencanaan sekian jam. Nah, itu nanti akan kepetakan. Termasuk juga buat siklus harian non pekerjaan. Kalau kita di luar rumah, ya di luar pekerjaan mulai dari jam 5 sampai dengan jam 8 sebelum kerja, ya itu kita ngapain aja. Nah, itu kita akan cek itu.
ditulis semuanya. Tiap orang bisa jadi beda-beda. Ketika kita sudah menuliskan daftar periksa siklus harian ini, maka kita akan menemukan, Bapak Ibu, kita akan menemukan sebuah data seperti ini. Ini saya buat kecil-kecilan ya, riset kecil-kecilan. Ternyata siklus rutin kita, waktu kita dalam 1 tahun itu sama dengan 8.760 jam. Jadi kalau kita bekerja 40 jam tiap minggu, dikali 50 minggu, berarti ada 2 minggu yang libur, biasanya kepotong hari raya, ya hari raya Idul Fitri 1 minggu, sama tanggal merah. Ketemunya kita kerja itu 1 tahun itu cuma 50 minggu ternyata, Pak. Berarti kita bekerja itu hanya 2.000 jam. Terus normalnya orang tidur 6 jam kali 365 hari. Normalnya adalah 2.190 jam. Berarti kalau kita tidur 6 jam, Bapak Ibu, ternyata kita lebih banyak tidur daripada bekerja, Bapak Ibu. Karena faktanya dalam 1 tahun kita bekerja hanya 2.000 jam, sedangkan kita tidur 2.190 jam. Makan, minum, dan lain-lain, katakanlah 40 menit sambil ngobrol mungkin ya. Terus dikalikan 3, kita makan minum kali 3, kalikan 365 hari, ketemunya hanya 730 jam. Sholat, ibadah, dan lain-lain, katakanlah 1 jam, ketemunya 365 jam. Perjalanan mungkin kita dari kantor ke rumah, rumah ke kantor, ya katakanlah 1 hari kita 2 jam, berarti 1 jam berangkat, 1 jam pulang. Itu kita menghabiskan waktu 490 jam. Mandi, berpakaian, dan sejenisnya 365 jam. Total waktu yang terpakai ternyata masih 6.140 jam. Berarti ya kita ada waktu kurang lebih 2.620 jam tiap tahunnya. Artinya kalau dihitungkan dalam berupa hari, kita ada waktu 109 hari dari setahun. Kira-kira apa yang kita lakukan dalam waktu 2.620 jam tadi? Ini adalah waktu yang sangat berharga yang harus kita lakukan dan bisa kita maksimalkan manakala kita mampu mengelola diri sendiri dengan cara memanajemen diri sendiri dengan punya goal yang jelas, punya rencana yang jelas, ya, punya kesabaran untuk menyusun rencana dan goal tersebut, fokus, terorganisir, kerja keras, dan juga raih goal tersebut. Maka kita punya tambahan waktu 2.620 yang tidak kita sadari. Ternyata waktu itu hilang begitu saja karena kita tidak disiplin. Nah, itu seperti itu. Nah, sehingga ternyata waktu tidur lebih banyak daripada waktu bekerja, belum media sosialnya, belum isomanya, belum perjalanannya, mungkin nonton TV-nya, baca-bacanya, olahraga, dan lain-lain. Maka ini adalah analisa-analisa kita. Nah, seperti itu. Sehingga tipsnya adalah harus punya sasaran yang jelas. Dengan cara apa? Tetapkan waktu untuk berpikir. Thinking time itu sangat penting. Tiap hari alokasikan waktu setengah jam mungkin, 60 menit mungkin untuk menyusun agenda-agenda kita. Dan rencanakan pekerjaannya urut. Jadi harus urut dan detail, terperinci. Lalu tetapkan prioritas untuk semua pekerjaan dan target-target penting. Dan ini kita harus bebaskan diri kita dari berbagai macam gangguan. Artinya, kalau kita mulai kerja dari jam 8 sampai jam 5, berusahalah profesional untuk bekerja semaksimal mungkin, seproduktif mungkin. Istilahnya adalah deep work. Bekerja sepanjang waktu kerja kita. Yang keenam, kita harus review. Ya, kita harus review bagaimana waktu kita, apakah efektif, apakah efisien. Dan yang ketujuh, kita harus punya manajemen hari relax.
melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak apa ya, tidak terlalu berat. Agar apa? Ya, agar siklus pekerjaan kita, load pekerjaan kita lebih berirama, lebih stabil. Dan yang terakhir adalah tetapkan hari istirahat. Jadi tetap kita harus ada istirahat. Kalau memang harinya adalah hari Minggu, ya itu bisa jadi hari istirahat kita untuk bagaimana kita merecovery setelah kita bekerja dengan keras selama 1 minggu. Kita harus ada 1 hari untuk relax, jalan dan sebagainya. Itu seperti itu. Oke, mungkin ini tips produktivitas pribadi. Intinya adalah bagaimana kita fokus pada tujuan yang ingin dicapai dengan skala prioritas yang jelas, fokus pada hasil akhir, tidak berkutat pada hal yang kurang penting, dan lakukan aktivitas penting pada saat siklus tubuh berada pada titik terbaik. Oke, mungkin karena sudah jam 5, saya mau buka mungkin sesi tanya jawab biar nanti slide-slide berikutnya bisa saya jelaskan. Itu mungkin dari saya, Mas Andri atau Mas Happy ya, moderatornya tadi. Nah, mungkin bisa dibuka untuk sesi tanya jawab. Masya Allah, baik. Terima kasih Pak Arvin. Gimana teman-teman semua? Dapat manfaat, dapat insight dari apa yang disampaikan oleh pemateri kita sore hari ini? Coba chat dong di kolom komentar nih. Ya, gimana nih? Kita tes. Apakah tadi menyimak ya, atau sudah mencatat juga ya? Coba nih. Wah, mantap materinya. Yang lainnya nih, ya. Oke. Baik, tadi sudah disampaikan ya. Jadi disampaikan mulai bahkan Pak Arvin riset ya gitu kan. Kita coba untuk riset by data gitu kan. Tadi Pak Arvin kita sudah menyampaikan beberapa poin bagaimana kita bisa mengefisiensikan waktu kita gitu kan. Nah, kita coba untuk buka sesi tanya jawab nih. Boleh banget Bapak Ibu kalau mau raise hand langsung menyampaikan atau kalau malu bisa lewat chat di kolom komentar bisa banget. Nah, coba nih kita buka mungkin ada waktu 10 menit ya kita untuk sesi tanya jawab. Monggo dimanfaatkan waktu kita belajar kita sore hari ini ya. Jadi kalau tadi kan semakin mendekati akhir itu semakin semangat gitu ya. Jadi sebelum Betul. acara ini ditutup jadi harus semakin semangat gitu ya. Gitu ya. Karena apa? Habis itu kita akan mendapatkan nikmat yang kita tunggu-tunggu ya. Bahkan semua umat muslim menunggu-nunggu momentum berbuka puasa. Jadi kita manfaatkan untuk kita sharing sebelum kita tutup untuk acara kita sore hari ini ya. Mungkin ada yang sharing nih, mungkin cerita tentang bagaimana ya. Mungkin Ya. buat teman sinergi juga boleh tanya loh. Oh, siap. Oke. Nah, ini Masya Allah ini beliau kan. Jadi bisa hadir sharing bareng teman-teman sore hari ini. Oke, barangkali mungkin cerita tentang timnya, bagaimana untuk mengefisienkan, biasanya menggabungkan tentang aktivitas job desk-nya atau yang lain-lain. Monggo, bisa banget nih. Yuk, siapa nih Gimana, ya? gimana? Nah, silakan bisa raise hand, bisa tanya di grup, di Ya, chat kolom komentar. masih malu-malu ini ya. Iya, Oke. biasanya nanti dipancing dulu. Nah, ini salah satunya intinya dalam mengelola waktu itu kita bisa pakai metrik Eisenhower atau Siap. penting mendesak biasanya gitu ya. Ya, Nah, ini kita bisa klasifikasikan kegiatan-kegiatan penting, kegiatan-kegiatan tim kita atau kegiatan kita kira-kira masuk kategori yang mana? Apakah tidak penting dan tidak mendesak? Apakah mendesak tetapi tidak penting? Ataukah penting tapi tidak mendesak? Dan apakah mendesak dan penting? Nah, ini kita harus klasifikasikan. Ini salah satu metodenya, Mas Andri. Bagaimana kita menetapkan skala prioritas kegiatan. Jadi kalau tidak penting dan tidak mendesak, maka yang harus kita lakukan itu adalah kesampingkan kegiatan ini. Karena apa? Selalu selalu atau merasa sibuk
tetapi tidak dilakukan adalah pekerjaan yang punya kontribusi yang kecil. Jadi kontribusi pekerjaan ini yang tidak penting dan tidak mendesak itu adalah menyibukkan kita, memboroskan waktu kita. Maka manajemennya adalah kita harus hilangkan. Hilangkan kegiatan yang nggak penting, nggak mendesak. Contohnya apa? Nge-gym, nge-scroll yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan di waktu jam kerja. Makanya kita akan buat aturan di karyawan kita supaya karyawan lebih produktif. Ya, itu dibuat SOP, gitu ya. Dilarang nge-gym, dilarang ini, dilarang tidur, dilarang pada saat jam kerja. Maka di sana bisa dibuat sistem reward punishment jika ada karyawan yang melakukan pekerjaan tidak penting dan tidak mendesak karena ini sangat tidak produktif. Ya. Atau masuk kategori yang kedua, mendesak tetapi tidak penting. Nah, mendesak ini bagi siapa? Bagi yang bersangkutan. Tapi tidak penting bagi siapa? Bagi yang bersangkutan. Maka pekerjaan-pekerjaan ini kita bisa delegasikan. Melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan. Karena apa? Kita punya fokus yang lebih besar daripada pekerjaan ini. Biasanya pekerjaan-pekerjaan yang mendesak, apalagi yang tidak penting, bisa didelegasikan itu. Ya kan? Itu bisa delegasikan, terus kamu aja yang ngerjakan. Apa sih ini hanya sekedar ngadmin? Bagi saya, ngadmin, karena saya posisinya adalah manajer, misalkan gitu, saya bisa delegasikan kepada staf saya. Tapi kalau bagi staf, ngadmin, itu bukan pekerjaan mendesak, tapi tidak penting, melainkan dia mendesak dan penting. Gitu kan? Jadi harus tahu sudut pandangnya. Terus ada yang ketiga, mendesak dan penting. Maka mendesak dan penting ini, cara manajemennya adalah harus lakukan segera. Artinya apa? Buat deadline sesegera mungkin dieksekusi. Tetapi jebakannya adalah jangan sampai semua kegiatan kita klasifikasikan di kolom ini. Karena kalau kita terjebak pada kegiatan mendesak dan penting, ini seolah-olah semuanya penting, Mas. Iya kan? Nah, kita harus memetakan, memahami itu, dan harus buat deadline. Sehari langsung tuntas. Misalkan gitu, 2 hari langsung tuntas. Supaya apa? Pekerjaan yang berkualitas itu berada di kolom yang sebelah kiri atas. Ya, ini pekerjaan penting tapi tidak mendesak. Karena biasanya yang tidak mendesak tapi penting itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan fokus yang tinggi. Maka rencanakan. Ya, tentukan waktu mengerjakannya. Fokus kita sebagai manajer atau business owner itu fokusnya di sini. Melakukan hal-hal yang benar-benar penting. Karena kita tahu di prinsip Pareto, nah ini saya masuk ke prinsip Pareto, ternyata orang yang sibuk itu terjebak alokasinya kepada 80% pekerjaan rutin. Ya kan? Seharusnya kita itu fokus pada 20% pekerjaan kunci. Sehingga 20% pekerjaan kunci ini bisa memberikan hasil 80%. Daripada kita sibuk di 80% pekerjaan rutin, tapi kontribusinya hanyalah di 20% hasil pekerjaan. Sehingga dari sana metode itu kita bisa lebih produktif ya, dalam mengalokasikan manajemen diri maupun mengelola waktu. Itu seperti itu biasanya di sana. Nah, ini yang biasanya nggak banyak orang tahu. Salah satu cara untuk manage diri kita dan manage waktu kita adalah bagaimana kita melakukan kegiatan pada waktu yang kondisi tubuh kita optimal. Namanya adalah ritme sirkadian. Ritme sirkadian itu adalah bagaimana kita bekerja mengikuti siklus matahari terbit sampai dengan terbenam, Mas. Nah, ternyata ini ada riset yang mengatakan bahwa hormon di tubuh kita secara normalnya, secara fitrahnya itu mengikuti matahari terbit sampai dengan terbenam. Kapan saat kita itu bangun tidur, kapan saat kita itu bekerja dengan otak kita, kapan saat kita itu bekerja dengan otot kita, dengan fisik kita, dan kapan saat kita itu istirahat. Nah, kan itu ya.
Nah, ini orang yang nggak tahu. Nah, makanya akhirnya kalau misalkan nggak tahu seperti ini, kita biasanya memaksakan diri kita untuk begadang. Tetapi aktivitas kita adalah aktivitas otak, aktivitas apa ya? Berpikir. Nah, itu nggak optimal. Malah semakin boros waktu. Misalkan satu masalah itu bisa diselesaikan seharusnya dengan waktu 1 jam, jika itu diselesaikan pada waktu jam-jam optimal berpikir. Jam berapa itu? Jam 10 misalkan. Jam 10 itu adalah waktu kita terbaik untuk berkonsentrasi. Tetapi kita memaksakan jam 10 malam, justru kita berpikir. Ya, nah, itu nanti akhirnya apa? Membuat kita memaksakan otak kita bekerja keras, akhirnya otak memberi sinyal kepada perut kita, ini bos kita mau mau kerja jam segini. Ya, ngirimlah sinyal lapar gitu ya. Pengen makan biasanya. Biasanya malam-malam makan tuh karena stresnya itu tinggi. Dipaksa untuk mikir, akhirnya lapar padahal waktu malam tugasnya tubuh adalah untuk beristirahat. Nggak butuh yang namanya makanan. Berhubung kita paksakan, akhirnya rusak yang namanya jam biologis kita. Nah, ini jam biologis kita ya. Ini bisa dicari di internet bagaimana kita punya apa namanya suhu tubuh terendah ya. Kemudian bagaimana kita itu punya kenaikan tekanan darah, kemudian apa namanya ada mungkin kita pagi-pagi itu normalnya harus buang air besar dan sebagainya. Terus kita fokus tingkat tinggi itu pada jam 10 pagi ya. Terus kita koordinasi terbaik itu biasanya sore gini ya. Terus biasanya kita untuk melatih otot, melatih apa namanya berolahraga dan sebagainya itu biasanya sore itu adalah jam yang terbaik dan diupayakan kita untuk beristirahat pada jam 9, maksimal kita harus tidur pada jam 11. Ya, atau tengah-tengahnya adalah jam 10 malam. Karena kita membutuhkan tidur terlelap atau tidur bayi atau tidur yang deep sleep itu di jam 2. Jadi deep sleep itu jam 2 itu berarti 2 jam sebelumnya itu kita harus sudah tidur. Berarti 1 jam sebelumnya atau 2 jam sebelum kita tidur kita harus sudah tidak ada distraksi, tidak main HP, tidak ada lampu, tidak ada ya semuanya dimatikan dan sebagainya. Nah ini adalah jam biologis sirkadian. Dari jam biologis ini insya Allah kita akan bisa uh, menjalankan uh, apa ya istilahnya itu performan diri kita yang terbaik sehingga aktivitas-aktivitas yang kita jalankan itu nanti akhirnya bisa dijalankan secara maksimal. Kembali ke sini. Bentar ya. Kalau tadi fungsi tools ini adalah untuk mengecek, memeriksa yang kemarin itu kita melakukan apa saja, ya, kemudian kita akhirnya tahu ternyata kegiatan kita banyak tidak efektifnya, ternyata kegiatan kita banyak tidurnya, ternyata banyak waktu yang kita buang sia-sia, maka tools ini itu juga bisa digunakan untuk merencanakan di minggu depan. Jadi seperti itu. Jadi tool ini bisa bisa dua sisi ya, untuk mengevaluasi kemarin-kemarin kita itu apa saja yang kita lakukan, lantas evaluasinya seperti apa, oh ternyata 2.620 jam dalam 1 tahun waktu kita terbuang sia-sia. Nah, tool ini juga bisa kita gunakan untuk menata siklus harian kita yang lebih baik, menyesuaikan siklus ritmenya sirkadian. Ritme badan kita mengikuti matahari terbit sampai dengan matahari terbenam. Bagaimana waktu-waktu yang kita pilih untuk konsentrasi jam berapa, untuk latihan fisik jam berapa, dan untuk istirahat jam berapa. Seperti itu, Mas Andri. Siap, baik. Tadi ya, wah, kita di dalam
lengkap banget jawabannya ya. Dari ini tadi dari beberapa pertanyaan juga dan dari teman-teman keren banget ilmunya. Siap. Dan untuk selanjutnya minta rekamannya baik nanti yang hadir kita share ya untuk rekamannya ya. Oke, baik. Siap. Baik, sepertinya waktunya juga sudah menunjukkan pukul 17 lewat 16 ya. Karena mungkin ada beberapa wilayah kota yang berbeda juga gitu kan ya. Insya Allah kita akan ketemu lagi nih ya. Nanti mungkin kalau masih kurang, nanti kita akan ya sharing-sharing lagi next Insya Allah ya. Semoga eh, kita diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang biar agar kita bisa silaturahmi lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin dari Pak Arvin nih, sebelum kita tutup ada closing statement mungkin yang ingin disampaikan untuk teman-teman semua. Baik, oke. Closing statement ya. Oke. Siap. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya, baik yang punya tim maupun yang belum punya tim, prinsipnya adalah sama, gitu ya. Kata kunci dari apa namanya time management itu bukan di mengelola waktu, melainkan mengelola diri sendiri atau self management lebih tepatnya seperti itu ya. Maka jika kita ya sekarang belum diamanai tim, ya jangan berkecil hati. Ya, karena apa? Tim itu akan datang suatu saat nanti. Itu pasti akan datang. Jenengan punya usaha, usaha pasti semuanya kepingin usahanya besar. Kan gitu. Amin. Maka yang paling pertama yang harus kita lakukan adalah memantaskan diri kita agar kita menerima amanah-amanah besar, agar kita menerima usaha-usaha besar, dan agar didatangkan tim-tim yang besar, tim-tim yang solid, tim-tim yang produktif. Dimulai dari mana? Dimulai dari bagaimana cara kita mengelola diri sendiri agar kapasitas kita lebih besar, bagaimana cara kita untuk mendisiplinkan diri sendiri sehingga kita mampu memberikan kegiatan-kegiatan yang produktif, kegiatan-kegiatan yang efektif dan efisien yang memberikan hasil yang besar. Nah, jika kita sudah mampu memantaskan diri, maka yakin aja kalau kita mampu memimpin diri kita sendiri, maka insya Allah kita akan mampu dan dimampukan untuk memimpin orang lain. Jika kita mampu memimpin orang lain, insya Allah kita akan bisa mengajarkan kepada mereka bagaimana cara untuk mereka menjadi produktif. Sehingga mulainya dari memimpin diri sendiri, baru nanti didatangkan timnya, baru nanti memimpin orang lain, memimpin tim, dan membuat tim tadi produktif. Sehingga tidak ada tim yang besar, tidak ada perusahaan yang besar jika tidak dimulai dari business owner-nya ya atau leadernya mampu memimpin dirinya sendiri. Karena hakikatnya ya kata Rasulullah sesungguhnya ya ada perang yang lebih besar dan perang yang lebih besar itu adalah perang melawan hawa nafsu. Jadi kalau kita sudah sukses menaklukkan diri kita sendiri, menaklukkan hawa nafsu kita, insya Allah kita akan didatangkan bisnis-bisnis yang besar atau kita akan dibesarkan bisnis-bisnis kita dan akan didatangkan tim-tim yang besar untuk buat kita solid dan produktif. Sekian Amin. dari Amin saya. ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah dong untuk coach kita sore hari ini ya. Insya Allah. Amin amin. Semoga dapatkan ilmu manfaat dan kami ucapkan kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada sore hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita, Coach Arvin, atas waktunya ya di tengah-tengah kesibukannya beliau di bulan puasa ini ya. Semoga beliau diberikan kesehatan kepada beliau dan keluarganya, dilancarkan rezekinya, dibukakan pintu rezeki-rezeki dari mana yang Amin, amin. itu kita nggak sangka-sangka. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir ya. Stay sampai kita menjelang mau berbuka puasa.
Dan saya mohon izin selaku pemandu acara atau moderator acara, mohon maaf jika ada salah kurangnya. Dan sebelum kita tutup, saya ada pantun nih. Jalan-jalan ke Kota Batu Cakep. bersama teman dari Bengkulu. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga sehat dan bahagia selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya Pak Ibu Terima semuanya. kasih Terima kasih semuanya yang Pak sudah Arvin. nyimak. Nah, Selamat berbuka puasa ya teman-teman semua. ada yang sudah berbuka, Mas Andri? Iya mungkin ya. Karena kota ya. Baik, siap. Baik, terima kasih Pak Arvin. Ya. Sehat-sehat selalu teman-teman Ya, semua. oke. Mohon izin untuk saya end meeting ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.